dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kali ini aku akan mereview sebuah buku karya dari YouTuber yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Ria Ricis. Penasaran? Langsung saja kita masuk ke dalam identitas bukunya. Oke teman-teman, inilah penampakan dari buku Ria Ricis yang berjudul Saya Pamit Jilid 2. Buku ini berjudul Saya Pamit Jilid 2. Buku ini terbit pada tahun 2020 dan sudah cetakan ke-5. Ini memiliki ketebalan 200 halaman. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Lovable. Ini diterbitkan di Jakarta. Ini ditulis oleh Ria Ricis. Buku Saya Pamit Jilid 2 ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang Ria Ricis, juga alasan mengapa ia sempat pamit dari platform yang telah membesarkan namanya. Ternyata seseorang yang dianggap telah sukses seperti Ria Ricis pun pernah berada di titik nol ya teman-teman, di mana ia belum sukses seperti saat ini. Buku ini diceritakan Ria Ricis pernah menjadi pelayan resto, sales, dialer, SPG, dan lainnya. Namun, Ricis memiliki tekad dan pantang menyerah. Ia terus mengembangkan karirnya hingga menjadi pundi-pundi rupiah yang hasilnya selalu ia tahu. Ia percaya tidak ada sukses yang instan di muka bumi ini. Semuanya harus berproses. Proses panjang harus dinikmati agar mendapatkan pengalaman dan keberhasilan. Terus berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpi. Alhamdulillah, berkat kerja keras dan pantang menyerah serta menikmati proses, Ricis pun dinobatkan sebagai perempuan selebgram dan YouTuber terkaya di usianya yang masih 20 tahun. Ini terjadi karena Ricis berprinsip, orang yang menjalani segala sesuatu secara instan tidak akan bersifat selamanya. Pengalaman terus menghantam mereka yang menjalani prosesnya secara instan, sampai mereka sendiri kuat menjalani semuanya dari nol. Beda halnya dengan seseorang yang melakukan semuanya mulai dari nol. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk bangkit dan mencapai di tingkat atas. Dan masuklah kita kepada bab seperti judul buku ini, yaitu bab Saya Pamit. Ini berkisah tentang gejolak batin yang luar biasa pada Ria Ricis. Bahkan saat itu ada terbersit di pikiran Ria Ricis untuk mengakhiri hidup. Ini dikarenakan banyaknya persoalan hidup yang Ricis alami, seperti persoalan keluarga besar, persoalan keuangan atau gaji yang belum cair dari YouTube selama 3 bulan berturut-turut, persoalan tim office atau tim Ricis, persoalan rumah, dan masih banyak lagi pekerjaan yang belum terselesaikan. Hal inilah yang membuat Ricis nekat untuk membuat video dan menguploadnya sendiri yang berjudul Saya Pamit, di mana video ini bermaksud bahwa Ria Ricis akan pamit dari dunia per-YouTuber. Ricis memang wanita yang disiplin dan tangguh. Ricis menganggap masalah yang dihadapi tim Ricis telah ia alami lebih dulu. Hanya dulu Ricis kerja sendiri, sementara tim Ricis saat ini ada Ricis yang memimpinnya. Dulu Ricis pernah bekerja dengan orang dan berusaha untuk rajin dalam bekerja. Kan Ricis pernah bertengkar dengan matanya sendiri seperti orang stres karena mata terus mengajukan haknya untuk tidur. Tapi Ricis terus melawan demi etos kerja yang tinggi. Oleh karena itu, Ricis kurang menyukai orang-orang yang kurang rajin dalam timnya. Namun setelah Ricis mengupload video Saya Pamit, banyak orang-orang, baik itu keluarga, teman, dan penggemar Ricis atau yang disebut dengan The Ricis, memberikan support kepada Ricis agar aktif kembali menghibur di dunia YouTube. Akhirnya, dengan banyaknya support, Ricis pun berani kembali ke dunia YouTube dengan mengupload video berjudul Saya Kembali. Viralnya video Saya Pamit mendatangkan banyak rezeki bagi banyak orang, yaitu sesama YouTuber dan konten kreator. Karena video Saya Pamit banyak diparodikan oleh konten kreator di YouTube dan jumlah tayangannya banyak sekali, bahkan sampai viral ya teman-teman.
dan Ricis pun tentu senang dengan hal ini. Ya Allah ya teman-teman, di balik cobaan dan ujian Ricis, ternyata ada sesuatu yang positif yang Tuhan hadirkan untuk semuanya. Setelah kejadian video saya pamit, ujian Ricis pun tak berakhir. Ia kehilangan orang-orang yang sangat dekat dan sudah dianggap seperti keluarga olehnya. Sampai akhirnya Ricis menyimpulkan, ada lagi yang benar-benar bisa dipercaya selain diri sendiri. Tidak ada orang lain yang disebut seperti keluarga, karena keluarga akan tetap selamanya menjadi keluarga dan orang lain selamanya akan menjadi orang lain. Ricis kehilangan 3 sahabat yang sudah berjanji untuk besar dan sukses bersama dengannya. Dan Ricis pun dalam buku ini menyamarkan nama sahabatnya itu dengan nama Tini, Winnie, dan Biti. Seperti menunggu waktu yang pas, tiba-tiba sahabat Ricis serentak meninggalkannya saat ia dalam keadaan terpuruk. Padahal waktu itu Ricis butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesah dan menyemangatinya. Tapi sekali lagi Ricis merasa beruntung karena Allah sudah membongkar wajah mereka yang sebenar-benarnya. Pun begitu, masih ada yang setia pada Ricis, yaitu Mbak Riri. Mbak Riri ini karyawan yang baik banget dan selalu setia sama Ricis. Mbak Riri ini awal perkenalan dengan Ricis adalah saat Mbak Riri ini mengendorse Ricis untuk online shopnya yang ada di Instagram. Menurut Mbak Riri, efek dan feedback dari mengendorse Ricis begitu luar biasa terhadap kenaikan pembeli di tokonya. Nah, dari situlah Ricis banyak bertanya kepada Mbak Riri caranya agar endorsan yang dia pegang oleh Ricis dapat dihandle dengan baik. Akhirnya, berkat kebaikan, kesetiaan, ketangguhan, kecekatan Mbak Riri ini, beliau pun menjadi manajernya Ricis. Tidak hanya tim, teman, dan sahabat, ujian di Ricis pun berlanjut pada dosen yang saat itu sedang mengampu salah satu mata kuliah yang harus diselesaikan oleh Ricis. Nama ibu itu adalah Bu Di. Bu Di ini adalah dosen killer dan suka membanding-bandingkan. Ricis yang saat itu memakai celana jeans dan baju kaos pun mendapat teguran keras dari Bu Di ini. Bu Di pun berkata kepada Ricis, "Masih tanya ada apa? Kamu gak ada pikiran, lihat bajumu itu. Pakai celana jeans, baju kaos, beda sekali kamu dengan kakakmu, Oki Setiana Dewi." Tidak hanya itu, cacian dari Budi ini, Ricis pernah dikatakan otak kosong di saat presentasi di depan kelas. Padahal menurut teman-teman sekelas Ricis, presentasi yang dibawakan oleh Ricis saat itu begitu menarik dan bagus. Entah di mana salahnya. Hal inilah yang membuat Ricis ingin kabur saja saat itu dari dunia kampus. Untunglah Ricis mendapatkan orang tua yang hebat yang tidak pernah sama sekali membanding-bandingkan Ricis dengan siapapun, termasuk kedua kakaknya. Karena kedua orang tua Ricis sadar kelebihan Ricis adalah di bidang seni. Karena sejak di bangku SMP hingga SMK, Ricis memegang peran dan dipercaya sebagai koordinator kesenian. Hingga saat ini, orang tua Ricis pun percaya setiap anak memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing yang harus didukung. Masya Allah, luar biasa sekali didikan orang tua Ricis ini ya teman-teman. Patut dijadikan panutan untuk para orang tua saat ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam bahasa dan alur yang digunakan penulis dalam buku ini. Di bahasa yang digunakan oleh Ria Ricis sebagai penulis terlihat lugas, bersahabat, berkarakter, dan juga lucu. Membuat pembaca tidak bosan dan merasa lebih dekat dengan penulis. Selanjutnya yaitu dari segi alur. Alur yang digunakan oleh penulis yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju terlihat pada saat Ria Ricis menceritakan keadaan saat ia menulis buku dan solusi-solusi yang dia ambil untuk kehidupannya ke depan. Sedangkan alur mundur pada buku ini terlihat saat penulis mengenang kejadian berupa permasalahan yang telah berlalu atau lampau dan dijadikan pelajaran untuk masa depan penulis. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam cover buku ini. Bukunya ya teman-teman. Jika kita lihat dari covernya, ada foto siluet Ria Ricis yang menggunakan aksesoris berupa jepitan di sisi kanan hijabnya, di mana hijab dan aksesoris ini digunakan oleh Ria Ricis saat membuat video di kanal YouTube yang berjudul Saya Pamit. Ini jepitannya ya teman-teman.
Kemudian di samping foto siluet ini siluetnya ya teman-teman. Di samping foto siluet ini Ria Ricis juga tampak lautan berupa pantai. Ini lautannya ya teman-teman, berupa pantai, dan juga ini gunungnya, gunung atau pulau di tengah laut tersebut. Hal ini menggambarkan Ria Ricis yang begitu sangat menyukai pantai. Bagi Ria Ricis, pantai adalah tempat yang paling istimewa untuk healing. Selanjutnya di cover buku ini juga terlihat warna hitam. Ini hitam ya teman-teman. Hitam terlihat pada hijab yang dikenakan Ricis dan juga terdapat pada warna langit di ujung lautan. Nih warna langitnya ya teman-teman. Menurut yang aku googling di internet, warna hitam ini psikologisnya kerap dikaitkan dengan keanggunan dan misteri. Makna dari warna hitam ini juga dapat membangkitkan emosi seperti kesedihan dan amarah. Walaupun demikian, brand atau orang yang gemar menggunakan warna hitam sering dianggap berani, dominan, dan kuat. Sedangkan warna selanjutnya yang mendominasi di buku ini yaitu warna jingga ya teman-teman. Warna jingga ini ya teman-teman, warna langit. Sedangkan warna jingga ini secara psikologis menggambarkan kehangatan dan semangat. Jingga juga merupakan perwujudan simbol petualangan, kepercayaan diri, kemampuan bersosialisasi, serta ketenangan dalam suatu hubungan. Kemudian kita masuk ke dalam hal-hal yang aku sukai dari buku ini. Yang aku sukai dari buku ini yaitu banyaknya pelajaran hidup yang kita dapat dari kisah Ria Ricis, mulai dari pengalaman pahit hingga pengalaman manis karena tercapainya kesuksesan Ria Ricis. Kemudian hal yang juga aku sukai dari buku ini adalah kemurahan hati Ria Ricis untuk berbagi ilmu. Salah satunya ilmu yang aku dapat yaitu cara menjadi YouTuber ala Ria Ricis. Cara menjadi YouTuber ala Ria Ricis yang dicantumkan di dalam buku ini yaitu yang pertama, kita harus memiliki niat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, do it atau lakukan. Melakukan diawali dengan mempersiapkan alat-alatnya hingga mencari referensi mau bahas apa sih YouTube ini. Ketiga yaitu preview atau melihat kembali hasil pengambilan gambar. Kemudian yang keempat, kita harus totalitas atau sungguh-sungguh. Kemudian yang kelima, istiqomah atau konsisten. Kemudian yang keenam, bersabar dan berdoa. Oke teman-teman, cukup sekian review buku Saya Pamit Jilid 2 karya Ria Ricis. Semoga video ini bermanfaat dan berguna ya bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang tertarik dan ingin tahu secara rinci bukunya, silahkan beli bukunya ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang sudah menonton, terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Assalamualaikum.